Halo guys, saya mau sharing tentang sulitnya mencari rumah sakit dan tabung oksigen. Jadi ini pengalaman saya pribadi sampai saat ini saya lagi cari rumah sakit untuk orang tua saya. Jadi ceritanya begini. Kemarin sekitar jam 9 malam itu orang tua saya anfal. Karena memang dia udah tua, umur 80. Dia nggak napas, sesek, dan sempat henti napas beberapa menit ya. Kemudian karena orang tua saya tinggalnya berbeda, langsung dibawa oleh supirnya ke rumah sakit di daerah Bintaro. Nah, rumah sakit Bintaro tuh sempat menolak karena katanya penuh gitu ya. Tapi supir saya ngotot supaya ditangani dulu karena ini kan udah keadaannya udah gawat gitu ya. Nah, karena pertimbangan itu rumah sakit Bintaro memasukkan orang tua saya ke UGD. Tapi saya harus tanda tangan bahwa nanti kalau stabil bersedia untuk cari rumah sakit lain gitu ya. Sambil menunggu hasil PCR. Karena PCR itu kan memang butuh waktu sekitar 4 jam ya. Akhirnya hampir jam 2 dini hari, jam 2 pagi hasil PCR-nya keluar dan memang orang tua saya dinyatakan tidak menderita COVID karena memang dia nggak pernah keluar rumah selama berbulan-bulan karena sakit ya. Kemudian saya kondisi orang tua sudah mulai saturasi oksigen dari 50 naik ke 88, tapi kondisinya masih belum stabil. Tapi ya saya harus cari rumah sakit lain ya. Saya sempat datang ke rumah sakit di daerah Cinere. Saya jelaskan bahwa orang tua, tapi itu pasien belum datang sih. Saya jelaskan saya butuh penanganan atau butuh kamar dengan kondisi pasiennya seperti ini ya. Nah, di rumah sakit Puri mereka menolak dengan alasan ruang ICU-nya udah penuh. Walaupun saya lihat di UGD itu ya cuma ada satu pasien. Tapi karena kondisi orang tua saya dianggap memang berat ya, jadi dia menolak ya karena mungkin nggak ada ruang ICU. Akhirnya saya membawa pulang orang tua saya. Tapi untungnya saya punya oksigen dan saya udah beli oksigen tuh yang cukup besar sekitar 6 kubik yaitu 2. Jadi saya bisa gunakan itu, saya bawa pulang dalam keadaan yang belum stabil. Nah, kemudian besok paginya saya coba cari oksigen karena saya pikir saya harus minimum kalau nggak bisa dapat rumah sakit ya saya rawat sendirilah gitu loh, karena saya nggak bisa berharap banyak lah. Nah, andalan saya cuma cuma pakai oksigen, nggak ada cara lain gitu kan, karena ventilator saya rasa susah di rumah sakit. Akhirnya saya telepon oksigen, saya mau beli lagi tabung oksigen atau mau sewa, itu nggak ada, di mana-mana kosong. Terus saya bilang, bisa nggak saya isi? Bisa, cuman dibatasi 1 liter yang 1 kubik. Ya nggak mungkin 1 kubik itu cuma 1 jam habis, 1-2 jam habis. Sedangkan saya butuh bisa mungkin berpuluh-puluh jam. Jadi memang kondisinya agak sulit gitu ya. Rumah sakit memang kolaps ya. Jadi kadang-kadang kita pasien yang non covid aja nggak bisa masuk gitu ya, apalagi yang covid gitu ya. Jadi memang agak sulit ya, terus terang ini pengalaman pribadi buat saya. Dan saya cari pagi ini nih, akhirnya saya dapet, tapi itu juga belum tentu dapat kamar. Jadi tetap minimum ditangani dulu di UGD. Ya kita belum tahu apakah dapat kamar atau enggak gitu. Dan kalau toh misalnya dia masuk keadaan krisis ya walau alam ya, karena kan ruang emergency nggak ada gitu. Dan saya mau share juga, mungkin ini cukup penting. Jadi kalau misalnya katakanlah kita dalam kondisi yang gawat, berat, itu sebaiknya nggak usah telepon gitu. Kalau kita telepon rumah sakit pasti dibilang semua penuh. Jadi kita langsung aja masuk langsung ke UGD ya, kita paksa kalau memang kondisi berat. Seperti misalnya pagi ini saya udah nggak telepon rumah sakit lagi. Jadi saya langsung datang ke UGD-nya ya, lihat kondisi orang tuanya gitu. Nah, kalau misalnya memang kondisinya berat sekali sih, kalau kita udah bawa pasien ya, pasti mau nggak mau harusnya sih rumah sakit melakukan penanganan ya, minimum membuat pasien stabil. Kalau soal
nanti masuk ICU apa enggak itu urusan belakangan. Jadi pesan saya kalau memang kondisinya berat, itu nggak usah telepon-telepon cari rumah sakit. Mau tanya penuh apa enggak, masuk aja langsung ke UGD-nya gitu. Karena kalau ditelepon pasti dibilang penuh. Nah itu menurut pengalaman saya ya. Ya pada saat seperti ini kita cuma berserah sama Tuhan kali ya. Karena nggak bisa apa-apa lagi deh. Mudah-mudahan ini bisa, informasi ini bisa mengingatkan kita bahwa memang kondisinya sepertinya sudah lumayan darurat sih. Terima kasih.